Adik-adik terima kasih, Sapuna Pigatra, apa kabarnya? Nah, bahasanya Mr. Wayan akan campur saja ya, supaya gampang anak-anak pahami. Sekarang, mari kita belajar kembali untuk menyurat aksara Bali. Oke? Oke, ngiring belajar nyurat aksara Bali. Oke? Sekarang kita akan belajar atau mengingat kembali gantungan, miwah, gempelan. Penggunaan surang, cecek, bisa, miwah, ada gadang. Oke? Aksaranya angin ngentosin ne. Nah, niki berkaitan dengan warga aksara dan banyak beberapa teman-teman kita yang keliru. Kita akan coba sekarang untuk pelajari lagi. Nah, yang pertama, anak-anak harus pahami ya gantungan dan gempelan aksara. Anak-anak bisa buka kembali buku catatannya. Dan sebelumnya Mr. Wayan mohon maaf, suaranya agak bising karena Mr. Wayan, rumahnya Mr. Wayan pas berada di samping jalan raya. Ya, nah, anggaplah itu sebagai variasi saja. Oke, sekarang kita akan belajar gantungan dan gempelan aksara Bali. Dari A, gantungannya seperti ini: ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Nah, untuk aksara se dan aksara pe, nah, anak-anak bisa lihat inilah yang dimaksud dengan gempelan ya. Nah, untuk aksara se dan aksara pe, dia menempel dengan aksaranya, bukan digantung seperti aksara-aksara yang lain seperti ini ya. Oke. Yuk, sekarang kita langsung bagaimana penerapannya dalam penggunaan gantungan dan gempelan. Nah, misalnya dibantu dengan aplikasi Bali Simar di sini ya. Nah, sekarang kita akan coba. Misalnya pilihkan satu kata. Yang itu kata pulpen. Nah, kenapa misalnya pilihkan kata pulpen? Karena di sini banyak sekali teman-teman kita yang keliru. Oke, untuk menyurat pulpen kita bisa surat seperti ini. Pu. Nah, anak kalau anak-anak tidak mematikan ini ya, dia akan menjadi, nah, misalkan seperti ini. Dia akan menjadi pulpe. Jadi seharusnya aksara le-nya ini anak-anak tulis dan pe-nya ini anak-anak gantung. Jadi seperti ini. Pul. Nah, karena inilah serunya ya. Di sini aksara pe-nya ini mendapatkan pengangge yaitu taleng. Jadi anak-anak akan tulis seperti ini. Taleng yang kita tulis ini adalah milik aksara pe ya. Jadi nah seperti ini. Seperti pulpen, lalu kita isi ada gada. Oke. Nah, pulpen aksara ini pe ini mendapatkan pengangge yaitu taleng. Jadi dia akan bersuara e. Kemudian aksara ne ini ya, supaya dia tidak berbunyi pulpene, berarti kita akan matikan dengan menggunakan ada-ada seperti ini. Nah, anak-anak sudah tahu dengan hal ini. Oke, sekarang Mr. Wayan pilihkan kata lagi ya. Misalkan anak-anak membuat dua kata, misalkan sekarang. Misalkan kita ambil panak jaran. Nah, misalkan seperti ini ya. Panak jaran. Oke, untuk nyurat aksaranya kita tulis seperti ini. Na, ke-nya kita tulis ya. Ke-nya kita tulis. Aksara ke kita surat, kemudian aksara je kita gantung di bawah aksara ke untuk mematikan aksara ke biar dia tidak bersuara pa, na, ke. Oke. Kita akan gantung sekarang. Pana, gantungan je, r, aksara ya. Panak jarane, supaya dia mati kita akan isikan ada-ada seperti ini. Oke, jadi kita sudah memiliki
panajaran di sini. Nah, kemudian ini untuk penggunaan gantungan dan gempelan. Nah, kalau gempelan sendiri, penggunaannya seperti ini. Misalkan Mr. Wan pilih kata yang gampang ya, sampat. Jadi anak-anak menyuratnya gempelan sampat. Oke, ada kata lagi. Nah, sehingga dia bersuara sampat seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk sekarang anak-anak dengan penggunaan surang. Nah, ini banyak sekali yang keliru ya. Misalkan Mr. Ryan ambil contoh untuk nyurat pasar. Nanti kalau penjelasan Mr. Ryan terlalu cepat, anak-anak bisa kembali ulang videonya. Oke. Untuk menyurat pasar, nah ini ya, ada aksara R di belakang kata atau di belakang kruna. Pasar seperti ini. Nah, aturannya adalah anak-anak tidak boleh memberikan adag-adag kepada aksara R. Aksara R nenten dados boleh adag-adag. Nah, ini kesampun mawinat aksara R di bungkur kruna utawi di belakang kata, dia akan diganti dengan surang. Penulisan surang seperti ini ada di atas aksara. Jadi kita tulis pasar seperti ini ya. Nah, anak-anak ingat sekali lagi, aksara R tidak boleh anak berikan adag-adag. Ini adalah kekeliruan ya, tidak boleh. Tetapi dia akan diganti dengan surang. Nah, untuk menyurat surang sendiri, anak-anak pastikan dia berada di atas aksara. Oke, seperti ini ya. Pasar. Kita sudah punya aksara yang berbunyi pasar. Nah, sekarang Mr. Ryan masuk ke yang sedikit membingungkan biasanya, yaitu penggunaan gung atau katanya misalkan runanya prabot. Nah, seperti ini. Untuk menyurat pra supaya dia bersuara pra bukan par gitu ya, kita akan menggunakan gung bukan surang. Nah ya, jadi gantungan R disebut dengan surang, membuat surang seperti ini. Nah, ini baru dibaca pra ya. Nah, ini berbeda dengan par. Kalau par kita akan menggunakan surang, tetapi ini kita menggunakan gung namanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Pra. Nah, kemudian kita akan memberikan tali yang terdorong ke aksara B-nya. Kemudian prabot. Nah, ini dia. Kita sudah punya prabot. Ingat, aksara T diberikan adag-adag. Oke. Itu untuk penggunaan surang dan penggunaan gung. Kekeliruan anak-anak biasanya ada di sana. Nah, sekarang kita masuk ke cecek sekarang. Bagaimana penggunaan cecek? Misalkan Mr. Ryan pilihkan kata nangke. Oke, kata nangke. Nah, untuk nyurat nangke, anak-anak bisa nyurat seperti ini. Nang seperti ini ya. Nang gantungan ke, nangke. Nah, anak-anak bisa nyurat begini. Kenapa tidak menggunakan cecek? Nah, karena nangke ini terdiri dari dua suku kata yang berbeda, yaitu nang dan ke. Jadi kalau suku katanya sama, baru kita akan menggunakan cecek di sini ya. Jadi penyuratannya adalah seperti ini. Kalau dia terdiri dari suku kata yang sama, seperti misalkan bang-bang, gitu misalkan ya, bang-bang, anak-anak baru diizinkan menggunakan cecek. Nah, bang-bang, baru kita akan menggunakan cecek.
bang, bang. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke yang ketiga ya. Nah, di sini banyak sekali teman-teman kita yang keliru tentang warga aksara. Nanti pada saat kita sekolah, Miss Rowan akan jelaskan lebih dalam lagi tentang warga aksara. Nah, yening wenten aksara ne. Nah, misalkan seperti Banjar. Suratnya seperti ini, Banjar. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengganti aksara ne diganti dengan nye seperti ini, kemudian mendapat gantungan je dan mendapatkan surang kembali. Nah, oke. Nyurat Banjar adalah seperti ini ya. Jadi anak-anak jangan sampai keliru lagi. Nah, misalkan anak-anak membuat senjata misalkan. Oke, kita punya kata senjata. Anak-anak bisa surat dengan aksara se, mendapatkan pepet sen. Nah, di sini kekeliruannya. Langsung anak-anak lihat ini. Karena aksara ne di belakangnya akan mendapatkan je, gantungan je. Anak-anak tidak boleh menulis ne. Ne-nya harus kita ganti menjadi nye karena dia berasal dari warga aksara yang berbeda, yaitu Talawiya dan Dantil. Nanti Miss Rowan jelaskan. Oke. Sekarang anak-anak harus menyurat senjata seperti ini. Sen. Kemudian kita harus menggantung je sehingga dia senjata. Nah, ini adalah menulis senjata seperti ini. Begitu juga kalau ada aksara ne mendapatkan gantungan ce, misalkan pancing gitu misalkan ya. Oke. Pancing. Oke. Nah, anak-anak kembali misalkan ingatkan, kalau ada aksara ne ya, aksara ne mendapatkan gantungan je dan gantungan je, aksara ne harus diganti dengan menggunakan nye karena dia berasal dari warga aksara yang berbeda. Nah, untuk menyurat pancing seperti ini. Nah, ini nih kekeliruannya di sini ya. Kemudian nah, sekalipun dia memang bersuara panci seperti ini. Nah, dia bersuara panci tetapi tetap ada kekeliruan di sini ya. Yang harus kita lakukan adalah menggantinya menjadi nye. Kemudian mendapat gantungan je. Kemudian nah, ini baru bersuara pancing. Nah, begitu anak-anak. Jadi nanti pada saat anak-anak ulangan ya mengerjakan UTS-nya, pastikan aksara anak-anak benar dan juga menyurat aksara tidak boleh menghabiskan satu kotak ya. Dia harus menggantung kalau anak-anak menyurat di buku tulis. Oke. Nah, sekian video dari Miss Rowan. Nanti kita akan ketemu di sekolah dan nanti anak-anak jaga kesehatan, jangan sampai anak-anak keluar rumah apalagi nongkrong sama dengan orang-orang di jalan ya. Kita harus disiplin mengikuti aturan pemerintah. Oke. Miss Rowan tutup dengan mengatakan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.